Halo semuanya, selamat datang di sesi Industri Hijau bersama Zero, di mana kita bisa membahas langkah pasti menuju industri yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Nah, hari ini kita akan mengulas topik tentang menuju industri yang lebih hijau, apa yang akan terjadi, dan kapan harus bersiap. Kurang lebih kita akan membahas topik penting mengenai bagaimana sih sektor industri di Indonesia bersiap menghadapi kebijakan dekarbonisasi dan transisi menuju industri yang lebih hijau. Nah, bersama kita sudah hadirkan saya Cecep, Zero Product Manager. Hai Cecep, selamat bergabung. Halo Zahra, senang sekali bisa hadir hari ini. Ini topik yang menurut saya sangat penting dan strategis untuk kita bahas bersama karena impact-nya yang sangat luar biasa. Mhm. Iya, iya. Em, kita bisa mulai ke pertanyaan nomor satu ya. Em, Pertanyaan ini topiknya kenapa industri jadi prioritas utama? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu. Kenapa sih sektor industri jadi perhatian utama dalam strategi pengurangan emisi gas rumah kaca? Sebenarnya alasannya cukup sederhana, karena industri-industri ini tuh menyumbang sekitar 34% dari total emisi GRK nasional, menjadikannya salah satu Hmm. bagian dari sektor yang penyumbang emisi terbesar lah dibandingkan dengan industri yang lainnya. Tapi di sisi lain, industri ini juga secara ekonomi menyumbang punya nilai sumbangsi ekonomi terhadap yang cukup besar, 18% terhadap PDB Hmm. nasional, dan juga menyediakan lapangan kerja kepada lebih dari 19 juta Hmm. orang. Jadi pendekatan dekarbonisasi bukan sekedar hanya soal menekan emisi, tapi juga gimana kita bisa menjaga daya saing dan juga mempertahankan keberlanjutan dari ekonomi nasional. Ya, menarik banget. Em, Kalau gitu, kita pindah ke pertanyaan number two. Apa saja sih subsektor industri yang paling terdampak karena ada strategi Kementerian Perindustrian ini? Dan apa pertimbangannya? Sebenarnya ada 9 yang terdampak paling pertama ya, dan tujuannya adalah kita akan Mhm. coba untuk menargetkan industri-industri yang paling besar sumbangsi emisinya. Pertama ada industri semen karena ada dalam proses kalsinasi semen, proses produksi semen itu membutuhkan proses pembakaran suhu tinggi yang tentu saja membutuhkan lebih banyak energi maka sama dengan lebih banyak emisi yang harus Mhm. dikeluarkan. Yang kedua ada dari industri pulp and paper Mhm. atau pulp dan kertas yang mengonsumsi sangat banyak energi dan juga proses kimia dalam proses produksinya. Yang ketiga, ada besi dan baja. Seperti halnya industri semen, industri besi dan baja membutuhkan sangat banyak energi untuk memproduksi masing-masing produknya. Maka dari itu, otomatis emisinya yang dikeluarkan pun akan lebih banyak. Yang keempat, ada industri pupuk Hmm. yang mana kita akan mengeluarkan atau memproses berbagai macam bahan kimia yang tentunya akan bereaksi dan juga terlepas ke dalam atmosfer. Contohnya kan kalau kita ngomongin yang paling basic, yang paling sederhana, pupuk NPK sekalipun itu mereka sangat dapat untuk mengeluarkan emisi-emisi berkaitan dengan gas rumah kaca. Lalu di industri tekstil itu ada banyak emisi yang bisa terjadi dari mulai energi dan juga dari proses pewarnaan menggunakan berbagai bahan kimia. Di industri kimia tentu saja reaksi kimia yang terjadi itu bisa melepaskan secara tidak langsung emisi gas rumah kaca. Di yang ketujuh itu ada industri makanan dan minuman, tentu karena kita pertama kan kalau ngomongin manufaktur makanan minuman, energi yang digunakan itu banyak. Yang kedua, proses pendinginan, refrigeration juga menggunakan banyak emisi, dan juga limbah organik yang keluar pun itu akan sangat berdampak terhadap lingkungan. Kedelapan adalah industri keramik dan kaca, seperti halnya kayak semen dan industri besi baja, karena industri keramik dan kaca butuh pembakaran suhu tinggi, maka energi yang digunakan juga akan lebih banyak dan emisinya pun akan lebih banyak. Dan terakhir kita akan bahas juga tentang industri alat transportasi, yang mana kan industri ini secara tidak langsung juga salah satu penyumbang emisi yang besar juga gitu loh. Sekalipun mereka hanya proses manufaktur, mereka juga sebenarnya secara nggak langsung menyumbang proses emisi dari kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh penggunanya, kayak gitu Zahra. Menarik banget ya subsektor yang menjadi fokus dari Kementerian Industri ini. Nah, kita move on to next question, yaitu question number three. Istilah industri hijau ini kan cukup sering muncul ya, Cep. Tapi apa sebenarnya definisi menurut kebijakan pemerintah Indonesia? Sebenarnya cukup sederhana.
Zahra. Industri hijau itu adalah proses produksi yang efisien, hemat sumber daya, dan ramah lingkungan. Intinya adalah kalau kita ngomongin dari standarnya Kementerian Perindustrian, ada 5 pilar utama. Pertama, efisiensi sumber daya. Kedua, penggunaan energi bersih. Ketiga, ekonomi sirkular. Keempat, pengelolaan emisi dan limbah. Dan kelima, penciptaan pekerjaan hijau atau green jobs gitu loh. Nah, manfaatnya tuh nggak hanya dari segi apa namanya kepada lingkungan aja, tapi di masa yang akan datang juga sebenarnya apa namanya industri hijau itu bisa mendukung pengurangan biaya lah secara jangka panjang bagi perusahaan dan juga semakin meningkatkan daya saing dari masing-masing perusahaan di level global. Menarik. Jadi dari definisi atau konteksnya juga ini menjadi kayak strong position ya untuk kita apalagi dalam ekonomi seperti ini ya, yang dimana kita itu perlu muncul menjadi industri yang punya value dan juga rantai value chain yang lebih efisien, hemat sumber daya dan ramah lingkungan. Oke, baik. Sekarang kita move ke question number 4. Nah, seperti apa sih timeline saat kebijakan implementasi ini akan berlangsung? Nah, sebenarnya tahapnya mungkin ada 4 ya. Pertama kan sekarang di tahun 2025 mungkin Kementerian Perindustrian sedang bersiap untuk melakukan pelaporan emisi lewat apa namanya platform terbaru mereka Sinas gitu kan. Tapi memang belum ada kewajiban untuk melakukan verifikasi. Hanya sebatas Hmm. pelaporan aja. Di tahun 2026 nanti ada penetapan batas atas emisi masing-masing sektor di mana masing-masing perusahaan wajib membuat untuk rencana penurunan emisi bila melewati batas. Jadi kayak nantinya per sektor tuh udah ada alokasinya berapa banyak emisi yang maksimal boleh dikeluarkan dan juga nanti bakal turun ke perusahaan itu berapa banyak yang masing-masing perusahaan itu bisa keluarkan berdasarkan let's say intensitas produksinya dan lain sebagainya. Di tahun 2027 kita bakal mulai sistem cap and trade internal. Jadi perusahaan yang punya jatah emisi itu mereka bisa saling bertukar jatah. Kalau misalnya ada yang kelebihan jatah, mereka bisa jual, yang kekurangan mereka bisa beli ke perusahaan lain yang mereka itu punya kelebihan. Nah, itu baru di tahun 2030, maka nanti kita kita punya emission trading system yang mungkin lebih mirip sama yang punya Uni Eropa sekarang yang juga cukup masif dan juga cukup apa namanya advance lah kayak gitu. Menarik banget. Jadi kalau lihat dari timelinenya ini sebenarnya dari kementerian udah ada tahap-tahapnya juga ya, sehingga industri nggak kaget gitu pada saat implementasi pasar karbon nasional gitu ya, Cecep ya. Di mana tahun ini tuh Benar. jadi tahun yang penting untuk membangun kapasitas dan sistem pelaporan. Karena kan mungkin nggak mudah juga ya untuk industri berubah gitu ya dari yang sebelum kebijakan dikenalkan sampai nanti adanya pasar kargo nasional. Oke, baik. Kita move ke pertanyaan selanjutnya, yaitu next question mengenai apa saja sih langkah strategis yang disiapkan pemerintah untuk mendukung transformasi industri ini? Sebenarnya ada banyak, cuman saya mungkin kita bisa fokus yang pertama itu pemerintah itu udah mulai buat penyusun roadmap atau kerangka kerja dekarbonasi industri sampai tahun 2060. Karena sebagai negara kita kan apa namanya target net zero kita di tahun 2060. Yang kedua, pemerintah juga mendorong Hmm. ekonomi sirkular dan efisiensi sumber daya dengan berbagai insentif dan juga berbagai kayak apa namanya workshop dan dorongan-dorongan supaya perusahaan itu bisa mampu untuk apa namanya menjadi lebih efisien secara lingkungan. Yang ketiga, ada penggunaan energi terbarukan, tentunya sinergi antara, let's say, antara PLN, kementerian, dan juga berbagai macam independent power producer yang lain. Sekarang kan udah cukup banyak yang punya proyek-proyek, apa namanya, geothermal, atau proyek-proyek solar panel, contohnya yang paling besar antara PLN sama Masdar di Jawa Barat, dan lain sebagainya itu semakin masif dan juga semakin semakin aksesnya semakin terbuka bagi perusahaan untuk menggunakan energi terbarukan. Lalu ada keempat, mungkin ada penerapan teknologi rendah karbon, contohnya carbon capture and utilization and storage (CCUS), sekalipun belum banyak, tapi udah ada beberapa inisiatif. Ada mungkin apa namanya green hydrogen kalau mungkin udah advance dan juga mungkin sistem efisiensi energi. Dan yang terakhir adalah mungkin ada kalau dari segi pemerintah secara policy kan sekarang udah ada mekanisme nilai ekonomi karbon yang mana di dalamnya udah termasuk pasar dan juga pajak karbon. Dan yang terakhir tuh mungkin di masing-masing subsektor nantinya udah bakal ada teknis serta pemberian insentif buat industri-industri yang udah mencapai level hijau lah kayak gitu. Menarik banget.
Jadi ini ada kayak approach ya supaya industri tidak hanya patuh regulasi tapi juga tetap kompetitif. Dan juga dalam roadmap ini dengar-dengar nih, mereka dari kementerian juga ada knowledge partner ya, Mas Cecep ya. Nah, sekarang kita Iya. ke next Hmm. question, yaitu pertanyaan nomor 6. Em, apa yang bisa dilakukan industri dan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan sejak sekarang? Sebenarnya kalau sekarang mungkin yang bisa dilakukan pertama kita melakukan pemetaan emisi secara internal gitu ya. Apa aja sumber-sumber emisi dari perusahaan, dari proses industri, proses bisnis perusahaan. Contohnya konsumsi listrik, bahan bakar, transportasi, dan juga limbah. Yang kedua, kita melakukan proses penyusunan inventarisasi GRK sesuai dengan standar yang berlaku, baik itu lewat GHG protokol ataupun IPCC. Lalu kita lanjut ke evaluasi potensi efisiensi energi dan juga bahan baku, integrasi pelaporan emisi dan strategi bisnis, dan juga kita membangun kolaborasi dengan berbagai asosiasi, konsultan, regulator, dan juga berbagai macam entitas yang bisa membantu kita sebagai perusahaan, sebagai entitas itu untuk menjadi lebih hijau supaya dapat memenuhi standar dari apa namanya PIH gitu lah. Nah, langkah ini akan sangat membantu perusahaan untuk menghadapi fase implementasi baik di tahun sekarang 2025 udah mulai persiapan sampai mungkin nanti kalau udah full implementation di tahun 2030 gitu Zahra. Nah, untuk para pelaku usaha atau industri, transisi menuju industri hijau bukan hanya kewajiban, tapi juga peluang untuk tumbuh lebih efisien dan kompetitif. Sampai jumpa pada topik selanjutnya ya.